Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Abdan Syahuro. Saya di sini akan menjelaskan tentang integral. Oke, yang pertama definisi integral. Integral, apakah itu integral? Integral merupakan suatu operasi untuk mengembalikan sistem penurunan atau biasanya biar mudah dipahami yaitu integral kebalikan dari penurunan. Integral ini dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, ini konsepnya. Jika ada fx menjadi f aksen x, nah itu kan yang dinamakan turunan. Nah, konsep integral ini kebalikannya dari turunan, ya, dari f aksen x ke fx. Nah, itu adalah integral. Bentuknya itu ini yang ada di dalam kurung yang kecil warna putih ini adalah bentuk dari integral. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu adalah integral tak tentu. Integral tak tentu itu memiliki notasi seperti ini. Integral fx dx itu sama dengan fx plus c. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke rumusnya terlebih dahulu. Jika rumusnya ini f a x kuadrat dx sama dengan ini rumus konsepnya ya, di dalam integral tak tentu, maka a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, agar lebih mudah pahami, kita ke contoh soalnya. Yang pertama, ada integral 6x min 12 dx. Nah, cara penyelesaiannya integral, kita pertama-tama ini rumusnya dulu agar mudah dipahami. Pakai rumus yang ax kuadrat dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Jadi kita masukkan ini 6. Kalau ini kan dari dalam kurung ini kan pangkatnya cuman ada 1 ya. Karena pangkatnya ada 1 jadi tidak tertulis. Nah, maka kita masukkan ke dalam sini 6 per 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1. Nah, maaf tadi ada kesalahan. Bentar. Nah, ini kembali lagi. Ini n-nya ini kan n dari pangkat ini kan 6x ya. Nah, karena x-nya pangkatnya 1 jadi tidak ditulis. Jadi kita tulisnya di sini. Jadi 6 per 1 ditambah 1. Nah, ini kali x ditambah pangkat 1 ditambah 1. Kalau di sini kan n plus 1 lah, n-nya kan 1. Jadi 1 ditambah 1 dikurangi ini 12x. Nah, kenapa 12x? Kita ke ini keturunan. Kalau 12x diturunkan itu menjadi 12 karena apa? X-nya itu kan pangkatnya 1, itu turun. Nah, itu turun jadi berarti 12 dikali 1. Berarti 12. Nah, X-nya pangkat 0 itu tidak usah ditulis. Jadi kalau diintegralkan tinggal dibalik 12. Jika ada konstanta 12 mau diintegralkan tinggal ditambahin x di belakangnya. Jadi ini 12x plus c plus konstanta. Kita sederhanakan. Ya, kita operasikan dulu. 6 per 2 dikali x kuadrat, ini 1 tambah 1 min 12x plus konstanta. Jadi kita sederhanakan
Jadi hasilnya 3x kuadrat min 12x plus C. Contoh soal yang kedua. Ada integral 4 akar x plus 2 per x kuadrat dx. Nah, bentuk penyelesaiannya kita sederhanakan dahulu menjadi perpangkatan. Nah, ini integral 4x setengah itu dari mana? Nah, karena ini akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Nah, selanjutnya ditambah 2x kuadrat. 2 per x kuadrat. Nah, kalau per itu pangkatnya jadi minus. Jadi ini 2 min 2. Karena pangkat biar jadi karena ini pembagian biar jadi pangkat itu tinggal dikasih minus. Jadi minus 2 dalam kurung dx. Nah, kita selesaikan ya. Ini dimasukkan ke rumus yang ini 4 per setengah ditambah 1 setengahnya pangkat ini dan plus 1 ini dari n plus 1 ini. Jadi terus dikali x pangkat setengah plus 1 plus 1 terus ditambah 2 per min 2 plus 1. Min 2 nya dari ini pangkat min 2 dari 2 dikali x pangkat min 2 plus 1 ditambah C. Lalu kita operasikan menjadi 4 per 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Karena 1 per 2 ditambah 1 per 1 kita ini satunya itu bersamaan menjadi 2 per 2. Nah, jadi 1 per 2 ditambah 2 per 2 itu sama dengan 3 per 2. Nah, kita lanjut juga ini x 3 per 2 karena 1 per 2 ditambah 1 ditambah 2 per min 1 karena min 2 ditambah 1 kali x pangkat min 1 ditambah C. Lanjut kita operasikan lagi jika ada yang bisa dioperasikan. Jadi ini karena ini operasikan 4 per 3 per 2 itu menjadi 8 per 3. Kenapa? Karena ini yang di bawah tinggal dibalik. Jadi 4 kali 2 itu 8. 8 per 3. Nah, ini kenapa x kali x 1 per 2? Karena 3 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Tinggal kita pecah x pangkat 1 itu kan ini kan 1 per 2 tinggal kita pecah x pangkat 1 dan x pangkat 1 per 2 karena pangkat 1 jadi tidak usah ditulis tidak apa-apa pangkatnya, kemudian dikurangi 2x pangkat min 1 plus C. Jadi hasilnya 8 per 3 dikali x kali akar x dikurangi 2 per x plus C. Nah, kenapa 2 per x? Karena ini minus pangkatnya. Jadi sederhanakan menjadi per. Oke, kita lanjut ke integral tentu. Notasi integral tentu itu seperti ini. Ini yaitu integral dengan batas atas B dengan batas bawah A fx dx. Nah, ini fx substitusi dari A batas atas bawah dengan B batas atas. Nah, kemudian hasil substitusinya kita kurangi dari yang FB dengan FA, ini batas atas sama batas bawah. Kita next ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat integral tentu yang pertama integral dengan batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan 0. Yang kedua
integral dengan batas atas B, batas bawah A, dikali K, kali, bukan dikali, tapi K Fx dx. Atau bisa ditulis dengan, ini sama dengan, K-nya itu pindah ke belakang. Di K dikali integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx. Lanjut ke nomor 3, sifat yang nomor 3. Integral batas atas B, batas bawah A, Fx dikurangi Gx dx sama dengan, kita pisahkan Fx Gx-nya menjadi integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx dikurangi integral batas atas B, batas bawah A, Gx dx. Kita lanjut ya, sifat yang nomor 4. Integral batas atas B, batas bawah A, Fx ditambah Gx dx. Kita pisahkan Fx sama Gx-nya menjadi integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx ditambah integral batas atas B, batas bawah A, Gx dx. Kita lanjut ke sifat yang nomor 5. Itu integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx sama dengan, nah ini menjadi integral batas atas A, batas bawah B, min Fx dx. Kenapa? Batas atas dengan batas bawah itu ditukar, jadi menjadi minus. Kita lanjut nomor 6. Integral batas atas C, batas bawah A, Fx dx sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx ditambah integral batas bawah B, batas atas C, Fx dx. Nomor 7. Integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx sama dengan integral batas atas A plus C, batas bawah B plus C, Fx min C dx. Nah, jadi misalnya ingin ditambahkan batas atas sama batas bawahnya, maka Fx-nya itu dikurangi, jadi kebalikannya. Kita lanjut ke nomor 8. Sifat yang nomor 8. Integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx sama dengan integral batas atas B min C, batas bawah A min C, Fx plus C dx. Nah, kalau ini kebalikan dari yang atas. Nah, maaf. Kalau ini yang dikurangi, batas atas sama batas bawahnya, maka yang Fx-nya itu ditambah kebalikannya dari ini. Kita lanjut yang sifat yang nomor 9. Integral batas atas B, batas bawah min A, Fx dx sama dengan 0. Nah, ini kalau sama dengan 0 itu berlaku jika Fx ininya itu ganjil, jadi menjadi 0. Nah, ini nomor 10 itu kebalikan dari nomor 9. Jika integral batas atas B, batas bawah min A, Fx dx sama dengan 2 dikali batas atas 0, batas bawah A, Fx dx sama dengan 2 dikali batas atas integral batas atas A, batas bawah 0, Fx dx. Nah, ini berlaku jika Fx fungsinya itu genap, menjadi seperti ini. Nah, kita mulai, kalau belum paham kita simak contoh soalnya berikut ini. Contoh soal, jika nilai integral batas atas A, batas bawah B, Fx dx itu sama dengan 10, dan integral batas atas A, batas bawah C, Fx dx sama dengan 0, maka nilai integral batas atas B, batas bawah C, Fx dx adalah, nah ini kita pertama-tama itu
lihat sifat yang ke-6. Ini integral batas atas C batas bawah A f(i) dx sama dengan integral batas atas P batas bawah A f(i) dx ditambah integral batas atas C batas bawah B f(i) dx. Nah, jadi kita masukkan ini. Pertama kita soalnya tulis lagi integral batas atas B batas bawah C f(i) dx sama dengan integral batas atas A batas bawah C f(i) dx plus integral batas atas B batas bawah A f(i) dx. Ini baik dari C A B. Syaratnya ini, kalau atasnya A yang ditambah yang batas minimumnya juga A. Kita lanjut integral batas bawah batas atas B batas bawah A f(i) dx itu di sini kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita lihat ke sifat yang ke-5 ini. Batas atas integral batas atas B batas bawah A f(i) dx sama dengan ini, batas atas dan batas bawahnya itu ditukar menjadi min f(i) dx. Integralnya integral A batas atas A batas bawah B min f(i) dx. Kita juga akan ditukar ini menjadi minus integral batas atas A batas bawah B f(i) dx. Nah, karena ini integral batas atas A batas bawah B f(i) dx itu sama dengan 10, maka jika kita ditukar menjadi minus 10. Kita lanjut. Nah, kita ini apa namanya, lihat dulu apakah ada yang kurang. Ini yang pertama kita lihat integral batas atas A batas bawah C f(i) dx, apakah di sini ada yang diketahui? Ternyata ada. Jadi integral batas atas A batas bawah C f(i) dx itu sama dengan 0. Maka kita masukkan integral batas atas A batas bawah C f(i) dx, kita masukkan ditambah. Nah, ya, ini ditambah integral batas atas B batas bawah A f(i) dx. Karena di sini tidak ada BA, kita mencari yang ini dan hasilnya ini adalah min 10. Kita masukkan. Jadi 0 ditambah minus 10 itu sama dengan 10. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Dan bye-bye.